Halo semuanya, jadi pada pembahasan kali ini saya dan kelompok saya, kelompok 11 akan membahas tentang MPP atau Mall Pelayanan Publik. Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Fariski Arya Andito Wibowo, saya biasa panggil Nino, dari kelas H dengan akhiran NIM 341 dari kelompok 11 Teori Organisasi. Perkenalkan, nama aku Nabila Azalia, aku dari kelas H, aku dari kelompok 11 Teori Organisasi dengan akhiran NIM 4349. Perkenalkan, nama saya Ellen Nuraini dari kelas H, kelompok 11 Teori Organisasi dengan akhiran NIM 332. Pada kesempatan ini kami akan mengangkat sebuah tema yang sangat relevan dengan kebutuhan masyarakat di era modern, yaitu inovasi pelayanan publik, studi kasus Mall Pelayanan Publik atau MPP di berbagai daerah di Indonesia. Nah, seiring perkembangan zaman, masyarakat menuntut pelayanan publik yang lebih cepat, murah, dan transparan. Tapi sayangnya, birokrasi di Indonesia selama ini kerap dikenal rumit, penuh prosedur, dan memakan banyak waktu. Oleh karena itu, inovasi menjadi kunci utama agar pelayanan publik mampu beradaptasi dengan kebutuhan masyarakat. Video ini bertujuan untuk memberikan gambaran menyeluruh tentang apa itu inovasi pelayanan publik dan bagaimana konsep Mall Pelayanan Publik diterapkan di berbagai daerah, serta kelebihan dan kekurangan dan relevansinya dengan kondisi masyarakat saat ini. Gambaran umum pelayanan publik menekankan wujud nyata kehadiran negara dalam memenuhi hak-hak dasar warganya, seperti pelayanan kependudukan, kesehatan, pendidikan, perizinan usaha, hingga berbagai urusan administrasi lainnya. Pelayanan yang berkualitas akan meningkatkan kepercayaan terhadap pemerintah. Sebaliknya, pelayanan yang buruk bisa memunculkan ketidakpuasan bahkan konflik sosial. Selama bertahun-tahun, masalah utama dalam pelayanan publik di Indonesia adalah yang pertama, proses birokrasi yang panjang dan berbelit. Yang kedua, masyarakat harus mendatangi banyak instansi untuk menyelesaikan satu urusan. Yang ketiga, kurangnya transparansi sehingga rawan terjadi pungutan liar. Dan yang terakhir, keterbatasan akses di daerah-daerah tertentu. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah menghadirkan Mall Pelayanan Publik atau MPP sebagai bentuk terobosan. Kira-kira apa sih Mall Pelayanan Publik itu? Mall Pelayanan Publik atau MPP adalah sebuah gedung yang mengintegrasikan berbagai layanan publik dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, hingga swasta dalam satu lokasi terpadu. MPP hadir dengan tujuan: 1. Memudahkan masyarakat dalam mengakses berbagai layanan publik, 2. Menghemat waktu dan biaya, 3. Meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pengawasan pelayanan publik, 4. Memberikan kenyamanan dengan suasana layanan yang modern, tertata, dan ramah masyarakat. Dengan adanya MPP, masyarakat tidak perlu lagi berpindah-pindah kantor. Contohnya, untuk membuat KTP, mengurus izin usaha, membayar pajak, hingga mendaftar BPJS. Semua bisa dilakukan dalam satu gedung. Secara teori, inovasi pelayanan publik adalah penerapan ide, metode, dan teknologi adalah strategi baru untuk meningkatkan efektivitas, efisien, dan kualitas layanan. Salah satu tokoh penting yang membahas hal ini adalah Christopher Wood. Dengan konsep New Public Management, bisa disingkat NPM. NPM menekankan agar birokrasi lebih efisien, mengutamakan kepuasan masyarakat sebagai pelanggan utama, serta memanfaatkan teknologi dan manajemen modern dalam pelayanan publik. Prinsip utama inovasi pelayanan publik yang dapat ditemukan dalam MPP meliputi: 1. Integrasi layanan, semua layanan dalam satu pintu. Yang kedua, kemudahan akses, layanan mudah dijangkau oleh semua lapisan masyarakat. Yang ketiga, transparansi, proses lebih jelas, risiko penyalahgunaan lebih kecil. Yang keempat, akuntabilitas, pelayanan dapat dipertanggungjawabkan dengan sistem yang rapi. Dan yang terakhir, efisien, menghemat waktu, tenaga, dan biaya bagi masyarakat maupun pemerintah. Yang teori dengan praktik, yaitu konsep inovasi pelayanan publik tidak hanya berhenti pada teori, tetapi telah diwujudkan dalam bentuk nyata di berbagai daerah Indonesia melalui MPP. Beberapa contoh penerapan MPP di daerah, yaitu yang pertama, MPP Jakarta menyediakan layanan kependudukan, perpajakan, perizinan usaha,
administrasi kendaraan, hingga layanan BPJS dalam satu gedung. 2. MPP Surabaya menggunakan sistem antrian digital berbasis aplikasi sehingga masyarakat tidak perlu menunggu lama dan cepat memantau antrean secara real time. Yang ketiga, MPP Bandung menambahkan layanan konsultasi serta ruang pengaduan masyarakat sehingga pelayanan lebih responsif dan partisipatif. Keempat, MPP Banyuwangi dikenal dengan konsep Smart Kampung, pelayanan publik berbasis digital yang dapat diakses hingga ke level desa, mengurangi kesenjangan layanan antara kota dan desa. 5. MPP Makassar mengintegrasikan layanan perizinan usaha dengan sistem OSS (Online Single Submission) sehingga proses lebih cepat dan mendukung iklim investasi. Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana teori New Public Management benar-benar diterapkan melalui inovasi pelayanan publik di Indonesia. Bagian analisis kritis, yaitu setiap inovasi tentu mempunyai kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kelebihannya dari MPP sendiri yaitu adalah akses layanan lebih cepat dan efisien, mengurangi biaya waktu, terus meningkatkan transparansi, terus ada akuntabilitas lebih kuat, dan meningkatkan kepuasan masyarakat. Dan di balik kelebihan itu pasti ada kekurangan, yaitu kekurangannya kesenjangan akses, infrastruktur teknologi, sumber daya manusia, koordinasi antar instansi, keberlanjutan layanan, dan relevansi dengan kondisi saat ini, yaitu MPP menjadi penting dan relevan dengan kondisi masyarakat saat ini karena mampu menjawab berbagai tantangan zaman. Pertama, kita memasuki era digitalisasi dan transformasi teknologi, di mana hampir semua sektor kehidupan dituntut berbasis digital. MPP hadir dengan inovasi berupa aplikasi online, sistem antrian digital, serta pembayaran non-tunai yang membuat pelayanan menjadi lebih cepat, efisien, dan sesuai kebutuhan masyarakat modern. Kedua, setelah pandemi COVID-19, pola pelayanan publik juga berubah. Masyarakat membutuhkan layanan yang lebih cepat, minim kontak fisik, dan dapat diakses secara daring. Kehadiran MPP yang terintegrasi dengan sistem digital yang relevan karena memungkinkan masyarakat untuk mengurus berbagai kebutuhan tanpa harus berinteraksi secara langsung, secara berlebihan. Selain itu, meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap transparansi juga membuat MPP semakin diperlukan. Masyarakat kini lebih kritis terhadap praktik pungutan liar maupun birokrasi yang lambat. Dengan sistem layanan yang terpusat, terbuka, dan mudah diawasi, MPP mampu meningkatkan akuntabilitas serta kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Di sisi lain, MPP turut mendorong peningkatan partisipan publik dengan adanya layanan konsultasi dan pengaduan. Masyarakat tidak hanya berperan sebagai penerima layanan, tetapi juga sebagai pengawas dan memastikan pelayanan berjalan sesuai standar. Dan terakhir, dalam konteks kehidupan modern yang serba cepat ini, efisiensi menjadi kebutuhan utama. Masyarakat dengan mobilitas tinggi tentu membutuhkan layanan publik yang ringkas, tidak memakan banyak waktu, dan praktis. Kehadiran MPP menjawab semua kebutuhan ini, sehingga sangat relevan dengan gaya hidup masyarakat masa kini. Dari pembahasan ini, kita bisa menyimpulkan bahwa pelayanan publik adalah inovasi nyata dalam pelayanan publik di Indonesia dengan konsep integrasi layanan dalam satu pintu. MPP mampu meningkatkan kepuasan masyarakat, mempercepat proses layanan, mengurangi potensi penyalahgunaan kewenangan, dan yang terakhir mendorong terciptanya birokrasi yang lebih transparan dan akuntabel. Namun, agar MPP benar-benar optimal, beberapa langkah perlu dilakukan, seperti perluasan MPP ke seluruh daerah, termasuk pelosok, integrasi dengan teknologi digital yang lebih canggih seperti e-government dan layanan berbasis aplikasi, peningkatan kualitas SDM birokrasi agar mampu melayani secara profesional, penguatan koordinasi antar instansi sehingga layanan benar-benar terintegrasi. Jika rekomendasi ini dapat dijalankan, maka pelayanan publik di Indonesia akan semakin berkualitas, adaptif, dan berdaya saing global. Sekian dari kelompok kami tentang inovasi pelayanan publik melalui studi kasus mall pelayanan publik di berbagai daerah. Semoga bermanfaat dan bisa membuka wawasan kita tentang pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas layanan publik di Indonesia.